Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita harus bisa menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang memerintah dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki pengertian bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja, kita akan bisa menghormati Tuhan. Kita akan menjadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ketika kita ini menghormati Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita akan tahu bagaimana kita bersikap di hadapan Raja itu seperti apa. Pengertian kita ini akan Tuhan itu harus tambah hari, tambah utuh, tambah ungkul. Jangan melihat Tuhan hanya sebagai seorang gembala yang baik, dia Allah yang baik. Tapi Tuhan di sisi lain dia adalah Allah yang tegas, dia adalah Raja yang layak dihormatin. Ketika seorang menghadap Raja, seorang bangsawan menghadap Raja dan bikin kesalahan, bisa tiba-tiba menjadi seorang gembel. Ketika seorang gembel yang didapatin berkenan di hadapan Raja, dia bisa menjadi seorang bangsawan yang terhormat. Keputusan Raja bisa merubah nasib seseorang. Ketika kita ini menempatkan hati kita di hadapan Tuhan dengan tepat. Kita kenal Tuhan bukan sekedar Tuhan yang baik, tapi di sisi lain Tuhan adalah Raja yang harus memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini nggak sembarangan, nggak sembrono. Banyak orang hidup jadi orang Kristen sembarangan dan sembrono. Asal jalanin hidup, asal melakukan segala sesuatu rutinitas agamawi, tapi pada praktek hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang punya agama yang ngakunya Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan seperti Yesus Kristus Tuhan. Karena nggak ada respek dan hormat dengan Tuhan. Kita kalau hidup nggak respek dan hormat dengan Tuhan, kita akan jadi orang yang sembarangan sekali. Kita nggak peduli dengan keputusan Tuhan, kita nggak peduli dengan keputusan surga, kita nggak peduli dengan kebenaran. Kita jalan hidup kita mau kita sendiri, karena kita pikir kita ini bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Harusnya hidup kita ini bukan hanya sekedar bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kita harus berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jalan ngikutin maunya Tuhan. Jalan sekehendak Tuhan. Ketika kita memberi hati kita memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, semakin hari kita kenal Tuhan. Makanya seseorang harus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika seseorang itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia semakin hari akan disingkapkan kebenaran, semakin respek dan hormat dengan firman Tuhan. Hidupnya nggak akan sembarangan dan sembrono. Saya sudah ngomong berkali-kali bahwa Tuhan yang pertama adalah yang dimauin adalah hati kita. Makanya hati ini harus jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadapi persoalan, masalah atau apapun namanya, Tuhan yang mau diubah Tuhan adalah hati kita. Tuhan tuh mau hati kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan, manifestasi dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan mau hidup kita? Kenapa Tuhan mau hati kita? Tuhan mau satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan mau satu-satunya yang memerintah dalam kehidupan kita, supaya rencana Tuhan itu digenapi di muka bumi ini. Tapi kalau kita izinkan daging, kita izinkan hawa nafsu, apalagi kita izinkan setan, kita buka celah izinkan setan memerintah hidup kita, ujungnya akan kehancuran. Ujungnya hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita setiap hari memberi hati kita ini sama Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang firman katakan, tambah hari, hidup kita semakin sejalan dengan kebenaran. Kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Pola pikir kita, cara pandang kita, cara kita ngambil keputusan, cara kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita menaruh hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, semakin Tuhan akan penuhi kita, semakin rencananya akan digenapi melalui kehidupan kita. Tuhan hari ini butuh kita sebagai orang percaya untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Tuhan sebenarnya gampang sekali kalau bikin bangsa Indonesia ini bertobat. Mudah sekali, kirim aja malaikat. Ada di Bundaran HI, langsung nih, seluruh media apapun juga langsung sorot ke dia. Bilang aja Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau nggak percaya Yesus akan binasa. Tetapi Yesus tidak akan pernah lakukan seperti itu. Dia pakai orang percaya untuk jadi sarana kepanjangan tangan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen nggak sadar. Banyak orang Kristen memberi mulutnya dipakai setan. Memberi mulutnya memakai keinginan ke dagingnya
yang ngontrol dan mengendalikan. Maka tubuhnya diserahkan pada kepentingan-kepentingan daging dan hawa nafsu. Sehingga rencana Tuhan tidak digenapi. Akhirnya apa? Nama Tuhan tidak dipermuliakan, malah jadi batu sandungan bagi banyak orang. Tuhan sampai hari ini pingin hati kita diserahkan untuk kemuliaan namanya. Kita menyerahkan hati kita sepenuhnya, hidup kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita kepada pusat kehendaknya. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan hadiratnya. Kita dikontrol, dipimpin. Makanya orang yang hidup takut akan Tuhan baru bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin untuk apa? Menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap langkah kita mempermuliakan nama Tuhan. Setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, setiap kata-kata kita, setiap postingan kita ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Banyak orang mempermuliakan dirinya sendiri. Banyak orang meninggikan dirinya sendiri. Cari perhatian pada orang lain biar kelihatan hebat, kelihatan pinter, kelihatan keren, kelihatan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Padahal mencuri kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tuhan mau hidup kita yang ada hari ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan kehendaknya di muka bumi ini. Ditunggu orang-orang yang memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan, bukan berjalan seperti yang kita mau. Makanya di Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini doa yang diajarkan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu. Datang kerajaan Allah di muka bumi ini loh. Ngapain kerajaan Allah datang di muka bumi? Mengkoloni, memanifestasikan nilai kerajaan Allah melalui kehidupan orang percaya. Otoritasnya, kuasanya, urapannya, hikmatnya manifestasi melalui orang percaya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kuasanya begitu real dan nyata. Orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan pada setiap orang percaya itu manifestasi. This real, Tuhan ada di muka bumi melalui kehadiran orang percaya. Tapi kenyataannya pada hari ini orang jalan maunya sendiri kok. Ngikutin maunya sendiri. Bahkan coba ngatur Tuhan. Kalau kita nggak tunduk sama Tuhan, kita akan coba ngatur Tuhan semua kita sendiri. Sekehendak kita sendiri. Kita pikir Tuhan bisa kita perintah. Kita pikir Tuhan itu seperti minimarket. Kalau kita butuh, kita baru datang. Kalau kita sakit, ya butuh kesembuhan, baru berdoa. Kalau kita kena masalah, ya baru datang. Berdoa minta kesembuhan. Ya, berdoa seperti itu sebenarnya tidak salah. Tapi sikap hati yang seperti itu yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah atas kehidupan kita, sikap kita, tindakan kita seperti anak-anak raja, anak-anak bangsawan, memiliki sikap dan tindakan kerajaan Allah. Makanya kalau orang ini nurut sama Roh Kudus, ngikutin apa yang Tuhan mau, tidak heran orang ini akan menyatakan jadi manifestasi kerajaan Allah di muka bumi. Jadi representasi kerajaan Allah di muka bumi. Supaya apa? Kehendakmu jadilah di bumi ini seperti di dalam surga. Kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini seperti kehendak Tuhan yang di surga sana. Terjadi manifestasinya. Nah itu dibutuhkan kita ini yang memberi hati sama Tuhan. Memberi hati untuk dibentuk, diproses. Ngikutin kehendaknya. Bukan ngikutin kehendak kita. Sampai kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita tidak ngerti kehendaknya. Sampai kita pikul salib, sangkal diri, mati daging, kita nggak ngerti kehendak Tuhan itu apa. Kita pikir kita jalan benar menurut cara pandang kita sendiri. Kita pikir kita udah hebat, kita pikir udah pintar, kita pikir udah hidup layak, nggak melakukan merugikan orang lain, nggak melakukan banyak kesalahan. Tetapi belum tentu berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya tepat seperti yang Tuhan mau. Orang-orang yang ngerti ini, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah, kata-katanya pasti berubah. Fokus dan tujuannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Kita harus komitmen. Kita harus benar-benar real komitmen dengan Tuhan. Kita harus beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau tidak, daging kita yang akan menguasai. Kehendak, kemauan kita sendiri akan ngontrol. Sehingga apa? Kita tidak menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi. Kita nggak dipakai Tuhan. Orang yang respect dan hormat, menempatkan Tuhan bukannya sebagai gembala. Jadi gembala itu baik, dia menuntun, dia merawat dengan baik. Kalau kita kenal Tuhan sebagai gembala, kita tahu Tuhan baik, dan Tuhan baik, dan Tuhan baik, memang Tuhan baik adanya. Tapi kalau kita ini mulai kenal Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita, kita itu menjalankan hidup kita sesuai dengan titahnya. Bayangkan, Bapak Ibu,
Ketika seorang raja mendapatin panglimanya, berjalan maunya sendiri tidak sesuai dengan titahnya, apa yang terjadi? Bahkan di kitab Ester, kalau ada orang menghadap raja dan raja tidak berkenan, bisa dipenggal kepalanya. Begitu powerful dan berotoritas seorang raja. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Di Wahyu 19 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dia adalah Allah, raja segala bangsa. Dia adalah raja di atas segala raja yang akan memerintah. Dia raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kita anggap Tuhan murahan, kita anggap Tuhan gampangan, kita anggap Tuhan sepele. Makanya hidup kita itu nggak takut akan Tuhan, nggak ada respect dan hormat dengan Tuhan. Kita ngomong semaunya sendiri, kita bertindak maunya sendiri, kita melakukan segala sesuatu tanpa ngerti Tuhan disenangkan apa tidak, ini jalan kehendak Tuhan apa tidak. Orang Kristen harus levelnya berbeda. Semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, hidupmu harus naik level yang berbeda. Bukan jalan maumu sendiri, bukan ngikutin kehendakmu sendiri. Kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, supaya rencana Tuhan digenapi di atas muka bumi ini. Di Mazmur pasal yang 143 ayat yang ke-10. Dengerin baik-baik nih. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan tepat seperti yang Dia mau. Ini by proses ini. Nggak ada langsung ujuk-ujuk orang bisa ngerti kehendak Tuhan sempurna langsung dilakukan. Nggak ada. Semuanya by proses. Saya pun by proses, step by step. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita belajar kebenaran, semakin kita renungkan firman, semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tambah hari, tambah kita kenal Tuhan, kita kenal kebenaran, kita lakukan, kita komitmen, kita respect dan hormat. Semakin hari kita berjalan dalam kehendak-Nya. Tidak ada orang manapun juga yang masih daging ini langsung ujuk-ujuk, bim salah bim langsung sempurna, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tidak ada. By proses. Makanya Tuhan Yesus bilang sebelum naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dia akan menyertain kamu dan dia tinggal di dalam kamu. Makanya ini di Mazmur 143 ngomong begini ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Biar hidup kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu memimpin kita, membawa kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran yang sejati. Ini daging kalau masih nonjol, ini daging kalau masih menguasai emosimu, amarahmu, egomu, keakuanmu, kepalsuanmu, kemunafikanmu. Fokusmu hanya untuk dirimu sendiri, supaya dilihat orang keren, dilihat orang kaya, dilihat orang lain baik, dilihat orang lain suci, dilihat orang lain benar. Karena sebenarnya fokusnya pada diri sendiri. Engkau nggak bisa ngikut dipimpin Tuhan 100%. Perlu setiap hari kita pikul salib, sangkal diri, matiin daging kita, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita coba hidup ini ngatur Tuhan loh. Kita ini bukan ngatur Tuhan, kita yang diatur Tuhan. Makanya ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Banyak orang Kristen kurang ajar sama Tuhan. Dia pikir dia bisa berdoa, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Kita coba ngotot kalau nggak dikasih. Ada beberapa orang Kristen kepahitan dengan Tuhan, karena doanya nggak dijawab-jawab. Lu pikir kamu tuh siapa mau ngatur Tuhan? Banyak orang Kristen kepahitan dengan Tuhan. Kamu kepahitan dengan Tuhan, hidup menjadi bubur, nggak jadi apa-apa lagi. Kita mesti respect dan hormat dengan Tuhan. Tuhan maunya apa? Ikutin. Ikutin saja, jalan aja. Apa kata firman? Jalan aja. Hidupmu pasti dibawa kepada seluruh kebenaran. Hidupmu pasti akan dibawa dalam kelimpahan. Hidupmu akan dibawa dalam kemenangan. Kita ini jalan maunya sendiri, memutuskan seenak perut sendiri, berpikir seenak perut sendiri, ngomong maunya sendiri, bahkan posting di media sosial seenak perut kita sendiri. Terus kita berharap kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mustahil kamu dipimpin daging dan emosimu. Kalau kita mau belajar hidup dipimpin kebenaran, respect dan hormat dengan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, kita mesti berjalan loh. Setiap hari minta dipimpin oleh kebenaran, minta dipimpin Roh Kudus. Kita menjadi orang yang gampang mengkoreksi diri. Kita masih banyak
bercermin kepada diri sendiri. Ini tindakanku nih 1 jam yang lalu, nyenangin hati Tuhan apa enggak? 5 jam yang lalu, nyenengin hati Tuhan enggak? Sepanjang hari ini, menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Tetapi orang yang dipimpin daging lebih senang ngoreksi orang lain daripada ngoreksi diri sendiri. Kita stoplah ngoreksi orang lain. Kita coba koreksi diri kita sendiri. Ketika saya sampaikan firman seperti ini, firman ini mengkoreksi hati saya loh. Kalau ada banyak hal yang nggak benar, saya pasti bertobat dahulu. Dan saya sudah lakukan dahulu, makanya saya bisa melakukan. Saya bisa ngotbahin Bapak Ibu. Saya bisa ngajarin Bapak Ibu. Saya belajar sampai hari ini. Belajar setiap hari. Ini Tuhan, ini banyak hal yang nggak benar di hatiku nih. Cabut sampai ke akar-akar. Tuhan, sepanjang hari ini aku udah berjalan dalam tuntunanmu atau tidak? Aku nggak mau dipimpin daging, emosi, dan egoku loh Tuhan. Buat apa aku nih melakukan ini dan itu kalau ujungnya suatu hari engkau nggak berkenan di hadapanku? Aku bisa kelihatan hebat, bisa kelihatan keren, bisa kelihatan pintar, tapi di hadapanmu aku bodoh. Buat apa Tuhan? Kalau engkau nggak berkenan padaku. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Kita ini menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kalau kita coba menyenangkan diri kita sendiri dengan keinginan daging, ujungnya kita ketemu masalah, ujungnya kita ketemu problem, ujungnya kita akan malah hancur berantakan. Ketika kita ngejar Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera, kita akan menemukan kebahagiaan, kita akan menemukan kekekalan. Bagian kita hari ini harus belajar dalam ketepatan Tuhan, bertindak, bersikap, berkata-kata. Sampai hari ini saya belajar ngurangin semua informasi yang hanya membuat luka manusia roh saya. Berita buruk, berita jelek, berita yang kerjaannya membenci, memaki-maki, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak manis, tidak sedap didengar, tidak patut dipuji. Seperti Filipi 4 ayat 8. Saya nggak mau dengerin. Saya mau dengerin apa kata Tuhan. Kalau kita banyak menderita kabar busuk, nanti ujungnya seperti 10 pengintai loh. Mati di padang gurun. Tapi kita harus belajar melihat dengan kacamata ilahi. Melihat segala sesuatu dengan kacamata ilahi. Kita akan menjadi Kaleb dan Yosua masuk tanah perjanjian. Bagian kita hari ini adalah ngambil keputusan. Kita tidak akan berubah. Kita akan bisa hidup dipimpin Tuhan. Sampai kita hari ini mengambil keputusan untuk belajar. Takluk, tunduk kepada firman. Makanya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Melakukan kehendak-Mu. Ini perlu step by step. Dimulai dari mana? Belajar firman Tuhan. Males baca, masih ada YouTube kok. Saya tiap hari posting khotbah. Dengerin khotbah saya. Saya jamin hidupmu pasti berubah. Karena apa yang saya sampaikan adalah firman. Banyak pendeta lain yang hebat. Banyak pendeta lain yang bagus ngomongin firman. Ada pendeta lain yang diurapi. Dengerin mereka. Belajar sama mereka. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dengerin mereka. Supaya belajar. Kita ini setiap hari belajar kebenaran. Ngikutin kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Semakin kita ngerti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang bijaksana, hati-hati bertindak. Semua hidupnya akan didedikasikan untuk Tuhan. Orang ini akan memiliki karakter Kristus. Dan rencana Tuhan akan bisa digenapi. Melalui orang-orang seperti ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Maunya kita berjalan di tanah rata, nggak ada persoalan, nggak ada impitan, nggak ada tekanan. Semuanya everything is okay. Semua cepat terselesaikan. Kita pikir begitu, nggak tahunya ketika kita jalan sama Tuhan. Masuk lembah yang curam, naik ke terjal, bukit yang terjal, ke lembah lagi, nyebrangi, banyak tantangan, muter kadang, berkelok-kelok, ngalami rutan rimba, kadang ngalami padang gurun. Itu sengaja diizinkan Tuhan. Kenapa kok hidup kita nggak mulus-mulus saja? Kenapa kalau kita setelah kenal Tuhan, hidup kita nggak mulus-mulus, jalan baik aja, nggak ada masalah, semuanya diberkati, kelimpahan, pelayanan baik, pekerjaan baik, bisnis baik. Kenapa kok nggak terjadi seperti itu? Karena Tuhan mau hati kita. Kadang hati kita ini bukan untuk Tuhan. Kalau kita ini ngalami hal yang enak saja, kita lupa, kita pikir kita bisa mencapai dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita di bawah padang gurun, kita belajar, diuji, dites hati kita ini sebenarnya untuk siapa. Benar untuk Tuhan apa tidak? Kadang diizinkan perjalanan-perjalanan yang tidak rata, perjalanan yang curam, terjal, berbukit, berlembah, penuh ancaman, penuh ular dan kalajengking. Supaya kita ini belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan perjalanan-perjalanan itu akan membuktikan isi hati kita itu apa. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, yang reaksi yang keluar pertama kali dalam diri kita,
aslinya diri kita itu siapa. Sesuai firman apa tidak. Ketika orang persalahkan, ketika orang tuduh, ketika orang rendahkan, reaksi yang pertama kali itu membuktikan kita itu benar di hadapan Tuhan apa tidak. Reaksi kita sesuai dengan firman, atau kita mencak-mencak, kita marah-marah, kita histeris, kita bela diri, kita membenarkan diri karena merasa kita hidup benar, atau kita ngikutin maunya Tuhan. Kalau kita mau tahu isi hati kita, izinkan aja perjalanan lewat padang gurun. Izinkan aja tiba-tiba orang persalahkan kita. Orang perlakukan buruk. Orang tuduh kita, orang fitnah kita. Tiba-tiba reaksi yang kita lakukan itu apa? Sesuai firman apa tidak? Kalau reaksi kita tidak sesuai firman, itulah bagian yang Tuhan izinkan untuk mencabut semua kemunafikan, kejahatan, kepalsuan hidup kita, supaya semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau bersihkan supaya hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu, ngikutin apa yang Tuhan mau. Makanya kalau kita kenal Tuhan secara utuh, kita tahu tujuan Tuhan itu apa dalam kehidupan kita. Semakin hari kita mesti tambah respect dengan firman. Kita hormat dengan Tuhan. Kita nggak mau sembarangan. Kita nggak mau serampangan. Kita nggak mau malas lagi. Karena kita harus ngejar tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Digenapi sampai kita didapatin finish well. Kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nikmatin semua perjalanan yang terjadi dalam kehidupan kita yang diizinkan Tuhan. Itu akan membuat kita semakin kuat. Semakin kita ngerti kehendak Tuhan. Kita semakin ngalami Tuhan. Orang yang ngalami perjalanannya bersama Tuhan pasti diubahkan hidupnya. Orang yang belum mengalami pembentukan proses dan masih mengeraskan hatinya, belum mengalami kemenangan, hidupmu akan terus muter-muter. Banyak orang yang ngaku pinter firman Tuhan, sudah khotbah, sudah pelayanan, ngerti firman, belajar dengan pendeta-pendeta yang hebat, bahkan bisa bernubuat, melakukan ini dan itu. Ternyata hidupnya hancur, berantakan, kacau, bikin kegaduhan di mana-mana. Kenapa? Dia hidup dipimpin daging, nggak menaklukkan diri sepenuhnya kepada firman. Kita bisa belajar hanya mengisi otak kita loh. Tetapi yang di dalam hati ini perlu diubahkan hari demi hari. Setiap hari kita harus memberi hati kita itu di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita semakin diubahkan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kita didapati melakukan kehendaknya dan rencana Tuhan melalui hidup kita digenapi. Banyak orang akan diselamatkan. Kalau kita mau memberi hati kita di hadapan Tuhan, mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau melembutkan hati kita lewat semua kejadian terjadi, kita semakin berubah menjadi sama seperti Tuhan. Nanti banyak orang diselamatkan melalui hidup kita. Banyak orang yang diberkati melalui hidup. Banyak orang yang diubahkan melalui hidup kita. Tuhan mau hidup kita itu berbicara tentang orang yang diubahkan. Berbicara tentang orang yang diurapi, orang yang disembuhkan, orang yang dipromosi, orang yang mengalami Tuhan. Orang yang mengalami pemulihan melalui hidup kita itu berbicara tentang pekerjaannya di muka bumi. Supaya kerajaan Allah itu manifestasi di muka bumi melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Mazmur 40 ayat yang ke-8. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Kesukaan kita harus melakukan kehendak Tuhan, gak ada yang lain. Ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Pengen tahu isi hati kita apa? Isi hati kita ini akan manifestasi keluar lewat perkataan kita. Kalau kita isi firman, keluarnya firman. Kalau isinya kasih, kita akan keluar kasih. Kalau isinya kebencian, sakit hati, luka yang belum disembuhkan, pernah dikecewakan, pernah diajarin pengajaran yang ngawur, diajarin kebencian, yang manifestasi di mulutmu adalah kebencian. Dan itu jahat di mata Tuhan. Hati-hati dengan semua pengajaran. Siapapun orang yang ngajar, benci yang lain, merendahkan yang lain, menyesatkan, menuduh, memfitnah, menghakimi orang lain. Tidak usah didengarin. Kalau kamu terima makanan seperti itu, kamu simpan di dalam dadamu, suatu hari akan manifestasi melalui perkataanmu. Dan akan manifestasi pula dengan tindakanmu. Ujungnya kita nggak dapat apa-apa di hadapan Tuhan. Justru harusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Dan Taurat, kebenaran, firman, itu ada di dalam dada kita. Kalau firman ada di dalam dada kita, firman itu kita makan setiap hari, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang kudus, setiap hari kita telan, kita makan. Alkitab ngomong loh,
iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Baru dengar saja. Jadi iman kita lakukan. Apalagi kita makan, kita renungkan siang dan malam. Sampai firman itu jadi kehidupan melalui hidup kita. Yang mengalir melalui hidup kita adalah kebenaran. Yang mengalir melalui hidup kita adalah pengurapan yang akan mengubah banyak orang. Yang mengalir melalui kehidupan kita adalah kebenaran. Makanya kita Amsal ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, termasuk dengan pengajaran-pengajaran busuk, ide-ide busuk, narasi-narasi busuk, perkataan-perkataan busuk. Siapapun yang ngomong, jangan dimakan, jangan ditelan. Kalau kamu telan, kamu akan mengotori hatimu, kamu nggak jaga hatimu, nanti manifestasinya keluar juga busuk juga. Kita harus jaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan, supaya yang memancar ini adalah terang Kristus, yang memancar adalah kehidupan Yesus, yang memancar adalah terang kerajaan Allah, dan hidup kita menjadi manifestasi dari kerajaan Allah di muka bumi. Hidup kita ini bukanlah sekedar hidup, menjalani hidup mau kita sendiri, jalan seenak sendiri. Kita mikir semau kita sendiri. Nggak pernah menaklukkan kepada Kristus. Apalagi orang Kristen malas belajar firman. Kamu mau hidupin apa? Kalau kita nggak belajar firman, kita nggak renungin firman, kita lu mau hidupin apa? Kita mau hidupin narasi orang lain. Kita mau hidupin perkataan orang lain yang nggak kenal firman Tuhan. Kita mau hidupin perkataan-perkataan orang di media sosial yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu tambah hancur nanti. Berapa banyak orang kepahitan? Berapa banyak orang kecewa dengan orang lain? Kenapa bisa dikecewa, di kepahitan? Karena dia lebih senang dengerin kata orang yang menyakitkan, kata orang yang melukai hatinya, dan masuk di dalam hatinya, di batinnya, direnungkan, daripada merenungkan janji Tuhan, dan merenungkan kebenaran. Berapa banyak orang dikecewakan oleh pasangan hidupnya karena terlalu sakit perbuatan kelakuannya. Ngapain diingat-ingat perbuatan yang buruk, perbuatan jelek pasangan hidupmu? Yang kamu ingat adalah janji Tuhan atas pasangan hidupmu. Tuhan mau apa? Tuhan mau pasangan hidupmu berubah, dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, diurapin Tuhan, dipulihkan Tuhan. Jangan diingat yang buruk-buruk. Banyak orang nggak bisa menyaring mana yang kebenaran dan mana yang busuk dan jahat yang datangnya dari setan. Semua yang busuk, yang jahat, yang menyakitkan, yang melukai, yang bikin kita kepahitan, yang membuat kita terikat dengan hal buruk, itu bukan dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, mengubah hidupmu semakin ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Hidup kita ini meski disiplin dengan Tuhan, kita meski respect dengan Tuhan, tidak main-main lagi. Bayangin banyak orang Kristen kepahitan dengan Tuhan, doa nggak dijawab, nangis, teriak-teriak, cari pendeta, kepahitan, mau ninggalin gereja, tinggalan loh. Kamu kepahitan dengan Tuhan, nggak mau ke gereja, terserah. Ujung hidupmu akan hancur loh. Kristen daging itu. Udah begitu nangis-nangis sama pendeta minta didoain. Kamu yang harus ngambil keputusan. Banyak orang Kristen kena masalah jerat-jerit nangis. Temuin pendeta, minta ditumpangi tangan. Lo dipikir ditumpangi tangan masalahmu kelar? Sampai kamu ngambil keputusan, berubah, berjalan seperti firman, kamu tidak akan mengalami pemulihan. Kita itu harus belajar disiplin terhadap diri kita sendiri. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Fokus kepada janji Tuhan, bukan fokus kepada kepahitan. Sakit hati, jengkel. Kalau hari ini engkau berdoa belum dijawab Tuhan. Saya pernah berdoa juga nggak dijawab Tuhan bertahun-tahun. Saya enjoy nikmatin Tuhan. Saya tahu Tuhan saya baik kok. Sampai hari ini terbukti Tuhan itu baik. Ada orang berdoa buat suaminya belum dipulihkan, mau putus asa. Ya silakan putus asa. Kamu akan ditelan setan. Kepahitan sama Tuhan. Kepahitan sama orang lain. Loh, kamu itu memangnya siapa? Nggak respect, nggak hormat dengan firman. Kamu pikir hidupmu paling benar sejagat raya? Dan kamu berak nyala-nyalain orang lain? Nuduh orang lain jadi biang keroknya? Kita ini menjadi orang yang kurang ajar loh. Kita ini adalah hamba di hadapan Raja yang Maha Mulia. Kita adalah anak di hadapan Bapa kita yang di surga. Jangan kurang ajar. Kita mesti respect dan hormat dengan Tuhan. Kita mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui yang manifestasi melalui kehidupan kita. Perkataan kita, tindakan kita, ucapan kita. Apapun yang kita kerjakan semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ambil komitmen dengan Tuhan. Belajar hormatin Tuhan. Jangan coba ngatur Tuhan kalau berdoa. Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, batalin. Nanti ujungnya akan membuat engkau sendiri yang menderita. Kita itu punya Bapa yang baik. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia sekaligus Raja, dia imam, dia nabi, dia guru, dia juga Bapa yang baik.
Nggak ada bapak yang ngotot. Anaknya ngotot, minta diberikan sesuatu. Tapi karena bapaknya itu terlalu baik, akhirnya diberi loh. Ujungnya berisiko sendiri. Ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah di kemudian hari. Saya udah pernah kasih contoh ini. Ketika Hizkia, waktu itu ditentukan kerajaan Allah dia harus mati. Tetapi dia ngomong sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Dia minta Tuhan perpanjang umurnya. Dengerin, Bapak kita adalah Bapak yang baik. Tetap dikasih perpanjangan umur. Di perpanjangan umur 12 tahun. Lahir seorang anak namanya Manasye. Bapak Ibu tahu, gara-gara Manasye bangsa Israel nyembah berhala. Kalau ngotot kita diberi, tapi ujungnya kamu tanggung sendiri akibatnya. Tuhan kita adalah tetap Tuhan yang baik. Tapi kita harus ngikutin mau Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Hidup kita bukan maksa Tuhan. Kalau kamu paksa Tuhan, Tuhan tetap baik loh. Resikonya kamu tanggung sendiri. Kita kasih contoh aja sebagai anak kita. Kita punya anak yang baru umur 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun yang belum punya SIM. Dia minta dibeliin mobil. Dia paksa ngebet pingin pinjam mobil. Akhirnya kita beliin buat dia karena kita nggak tega, nangis tiap hari. Apalagi itu anak perempuan, nangis terus, minta papi beliin mobil, daddy beliin mobil. Akhirnya nggak tahan diberi. Padahal masih belum cukup umur. Di Indonesia 17 tahun baru bisa bikin surat izin mengemudi. Dipaksa jalan, kena tilang. Lagi-lagi dia ngebut, kecelakaan. Yang tanggung siapa? Yang rugi siapa? Kita ini bukan jalan mau kita sendiri. Kita jalan ngikutin kehendak Tuhan. Bukan ngikutin emosi kita. Jangan sekali-kali coba ngatur Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan. Bukan ngatur Tuhan. Kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Amin. Kita akan lihat Mazmur 19 ayat 8. Titah Tuhan itu tepat. Ternyata titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Kalau kita mau ngikutin kehendak Tuhan, maunya Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita akan menerima damai sejahtera. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Ternyata kalau kita berjalan ngikutin apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, kita melakukan tepat yang seperti Tuhan mau, ternyata membuat mata kita itu bercahaya. Orang yang matanya bercahaya itu orang itu bahagia. Orang itu hidup enjoy, tenang, menikmati hidup. Berapa banyak orang yang hari ini matanya redup karena stres, bingung, kacau, panik, galau, pusing. Karena persoalan-persoalan sebenarnya dia sendiri lakukan dan sekarang segera terima akibatnya. Coba kita mau flashback ke belakang. Kita salah ngambil keputusan, kita bertindak mau kita sendiri, kita teledor, kita nggak tanya Tuhan, kita bertindak semau kita sendiri. Ujungnya ketemu masalah dan masalah itu membuat matamu tidak bercahaya loh. Engkau bisa pusing, pegelinu, encok, rematik, stres nggak doyan makan sampai kena mah. Karena mikirin problem yang harusnya kita tanya Tuhan ini boleh apa tidak, ini berkenan di hadapan maupun tidak. Tapi karena kita nggak mau berjalan dipimpin kehendak Tuhan, kita nggak mau respect dan hormat dengan Tuhan, kita merasa bisa, merasa pintar, kita lakukan. Dan ujungnya kita sendirian tanggung resikonya. Buat apa kita ini buang waktu menanggung resiko? Buat apa kita hidup ini menderita yang harusnya kita nggak perlu lakukan dan nggak perlu menderita? Tuhan tuh mau. Kalau hidup kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, kita ini berjalan dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan akan bawa kita akan menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan. Bapak Ibu, bangsa Israel jadi budak. Karena bangsa Israel punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mau lepaskan dia dari Mesir. Supaya apa? Memasukin tanah perjanjian yang penuh limpah susu dan madunya. Bayangin, dari Mesir jadi budak, mau dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Dia jadi tuan di rumahnya sendiri. Di Mesir dia jadi budak, kerja paksa, hidup menderita. Tetapi Tuhan siapkan tanah perjanjian. Tergantung bangsa Israel sendiri. Ternyata tidak didapatin. Kecuali 2 orang ini masuk tanah perjanjian. Yang lain mati di padang gurun. Selain orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Pilihanmu akan menentukan masa depanmu. Keputusan kita hari ini akan menentukan perjalanan kita ke depan bersama Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan,
kita akan nikmatin kebajikan, kita akan nikmatin kemurahan, kita akan nikmati sesuatu yang baik apa tidak. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, hidup kita itu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Aku merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Direnungkan dulu firman. Direnungkan, bertindaknya hati-hati, mengamati jalan-jalanmu. Itu berjalannya diamat-amatin ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa? Ini Tuhan maunya apa sih? Direnungkan kebenaran itu supaya hidup kita itu semakin bertindak, tidak serampangan, tidak sembrono, tapi berjalan seperti yang Tuhan inginkan supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 27, perhatikan baik-baik. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dibukakan pengertian supaya kita ngerti perbuatan Tuhan yang ajaib sehingga tindakan kita hati-hati. Yohanes 8 ayat 32, ketika firman kebenaran itu kamu mengerti, kamu ketahui, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita ngerti kebenaran, kita renungkan, kita selidiki, kita dibuat mengerti dengan kebenaran itu, kita dibukakan mata hati kita, ngerti kebenaran, sehingga tindakan kita, perbuatan kita, keputusan kita lakukan sesuai dengan kebenaran, hidup kita akan mengalami kemerdekaan. Tidak terbelenggu lagi. Tidak terbelenggu dengan pengajaran yang ngawur, masukan yang salah. Kita ngerti kebenaran, kebenaran itu akan membuat kita merdeka. Semakin dibukakan kebenaran, semakin disingkapkan kebenaran, semakin kita kenal Tuhan. Hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa seperti yang Tuhan mau. Kita ngerti bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak. Kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, kita ngerti kehendaknya, kita tahu bagaimana Tuhan bekerjanya seperti apa, bertindak seperti apa. Kita berjalan sesuai dengan ritme Tuhan. Ini orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, pasti mulutmu bermasalah, tindakanmu bermasalah. Dapat dipastikan orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak membangun keintiman dengan Tuhan, mulutnya pasti bermasalah, kelakuannya pasti bermasalah, emosinya pasti bermasalah. Mazmur 119 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Dengerin baik-baik. Kalau kita ini nggak rindu dengan Tuhan, nggak memiliki kerinduan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nggak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, ada yang salah dengan hidup kita. Ada yang bermasalah dengan hidup kita. Apa itu? Hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita ini mulai memiliki kerinduan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kau memiliki rasa haus dan lapar, kau ingin kenal Tuhan terus, sehat secara rohani, jalani terus, Tuhan akan membawa hidup kita ke dalam kemenangan. Amin. Hampir saja, Mazmur 119 ayat 87, hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Sekalipun kita ngadapin tantangan, godaan, pencobaan, siksaan, fitnahan, tuduhan atau apapun juga, kita fokusnya kepada firman. Tapi kalau orang nggak ngerti firman, dia akan balas, dia akan melakukan hal sebaliknya. Kita tetap hati kita dalam kondisi apapun juga, sekalipun hal itu tidak enak yang kita alamin, fokus kita kepada janji Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, kepada titah-titah Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 94. Mazmur 119 ayat yang 94. Aku kepunyaanmu. Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan pasti selamatkan. Aku kepunyaanmu, selamatkan aku. Sebab aku mencari titah-titahmu. Dengerin baik-baik. Kalau kita ini posisinya kita ini benar di hadapan Tuhan, pastikan posisi kita setiap hari benar di hadapan Tuhan. Hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan, di pihak Tuhan. Ketika kita ini dapatin diri kita ini di pihak Tuhan, itu hati nuranimu yang tahu. Urusan hatimu dengan Tuhan yang tahu. Kamu ini posisinya benar di hadapan Tuhan apa tidak. Posisimu najis, berdosa, kotor apa tidak, hati nuranimu yang tahu. Hubunganmu dengan Tuhan akan membuat kamu tahu posisimu di mana di hadapan Tuhan. Kalau posisi kita di hadapan Tuhan, sekalipun orang mencaci kita, menuduh kita, mau berniat jahat sama kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Akan ada keselamatan, ada pembelaan.
Sekalipun orang mau berniat jahat menghancurkan hidup kita, Tuhan sendiri akan proteksi. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Orang yang mencari hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari titah-titah Tuhan, kita akan diselamatkan, diproteksi dan dijagain Tuhan. Mazmur 119 ayat 100, perhatikan baik-baik. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Hari ini banyak orang anak muda yang memiliki hikmat pengertian luar biasa, karena mereka bergaul intim dengan firman. Dia memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, berbangun keintiman dengan Roh Kudus, sehingga diberikan hikmat pengertian yang luar biasa. Tapi banyak orang-orang yang umurnya lebih tua, karena hidup ngawur, nggak mau belajar kebenaran, nggak membangun hubungan dengan Tuhan, hidup serampangan dan sembrono, ya tetap aja nggak ada perubahan. Justru anak-anak muda, kalau engkau hari ini, umurmu berapapun juga, kalau engkau bangun keintiman dengan Tuhan, belajar kebenaran setiap hari, Tuhan akan singkapkan hikmat pengertian yang melebihi daripada orang-orang tua. Bahkan kita akan ngajar orang-orang yang umurnya lebih tua dari kita, karena Tuhan singkapkan pewahyuan yang berbeda atas hidup kita. Amin. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Harusnya orang-orang tua itu lebih berhikmat, memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan. Tapi banyak orang tua habiskan waktunya masa mudanya sia-sia belaka. Sekarang masa tuanya kosong, gak ada isinya. Tapi ketika kita dari muda sudah ngisi hikmat, pengertian, pengetahuan, pergaulan intim dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup respect dengan Tuhan, masa tua kita dipenuh dengan kebijaksanaan. Amin. Ayat yang terakhir, Mazmur 119, ayat yang 159. Lihatlah betapa aku mencintai titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan anugerah, kasih setia dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita mau berikan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Bukan kita paksa Tuhan ngikutin apa yang kita mau. Kita mau berjalan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita bergaul intim dengan Tuhan, sehingga kita berjalan seritme, seirama, seperti yang Tuhan inginkan. Perjalanan hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dimulai dari hatimu. Keputusan hatimu harus beri sama Tuhan. Keputusan hatimu hari ini harus didedikasikan untuk Tuhan sepenuhnya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba lah, sampai nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami. Firman menjadi kehidupan. Berkati mulai hari ini kami. Semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Diberkati Tuhan dan diberkatin Tuhan. Ajar kami terus berjalan dalam ketetapan-Mu, melakukan semua kehendak-Mu, dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terus koreksi sampai kedalaman batin kami. Terima kasih Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur isu darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dan Tuhan memberkati hidupmu, diperpanjang umurmu, diberikan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur, kami kembalikan semua untuk hormat, kemuliaan, keagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.